dirimu dengan papa? Deket banget. Kayaknya kalau orang kenal papa dan kenal aku tuh kayak fotokopian. Kita Plak ketiplak. betul. Jiwa nasionalismenya memang udah ditumbuhin dari saya kecil. Kayak misalnya, ayo Mbak, kamu harus berbuat nih. Kalau manusia hidupnya, kalau kamu hidup cuma buat papamu, orang tuamu, anak-anakmu nanti, monyet hidupnya kayak gitu Mbak. Tapi kalau hidupnya buat orang lain, itu manusia seutuhnya gitu. Jadi papa tuh ngehidupin saya, wah saya harus jadi manusia seutuhnya versi papa saya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya keluarga campur-campur, apa kabar? Selamat datang di program acara Campur-Campur. Semua ada di sini. Semangat banget, Mama Ira ketemu lagi. Paling hobi kalau disuruh syuting campur-campur karena Mama Ira tahu bakalan banyak ilmu yang bisa kita gali, informasi apapun semoga bermanfaat. Ini keren banget. Bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seperti hari ini Mama Ira udah kedatangan seorang teman baru, sahabat Mama Ira, cantik banget, ayune wes bener-bener pokoknya ayu tenan nih. Ini perempuan luar biasa, multi talenta. Saya sapa dulu sahabat saya. Halo, apa kabar Mbak Dia? baik. Baik. Aduh, senang sekali iki karena dari Jawa, asal dari nanti? Semarang. Oh, piye kabarnya apa itu? Apik luar biasa. Kalau Mama Ira ke Semarang itu yang pasti diingat Simpang 5 panganan enak. Ini masih rame? Simpang 5 masih rame? Masih rame. Cuma kan kok banyak kan di Jakarta. Oh yang Jakarta ya, lumpia dong itu. Oh, udahlah kalau kita ngomongin itu luar biasa deh. Oke, mungkin akan banyak yang bertanya. Sebetulnya Mbak Ayu iki sopo ini namanya, coba diperjelas. Mbak Diah Kusuma Wardani Wijayanti. Jadi Mbak Diah ini atau dia biasanya ini adalah seorang perempuan luar biasa yang memiliki banyak sekali kemampuan multi talenta dan saat ini sebagai founder member atau penemu atau pendiri dari Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Apakah gerangan itu? Jadi Yayasan Belantara Budaya Indonesia itu memiliki sekolah tari dan musik tradisional gratis. Memang visinya ingin melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Inginnya ke depannya jadi storage budaya Indonesia. Bisa untuk dewasa atau anak-anak saja atau bagaimana? Siswaku dari usia 3 tahun sampai 70 tahun. Wah, keren. 3 sampai 70 tahun. Mau belajar nari nggak? Wah, nari sama Mbak Dia. Ya kan? Yang diajarin apa itu nari apa aja? Kalau jadi saya dulu belajar serimpi. Apalagi gambyong. Jadi ketika kita membuka sekolah, kebetulan sekolah kita sekarang sudah ada 15 plus 1 sekolah khusus anak difabel. Gitu. Jadi 15 sekolah ini, gitu 16 ya sekarang itu adalah di berbagai daerah Indonesia dan juga di museum-museum karena pengen triple impact nih Mama Ira. Jadi pengennya nih anak-anak itu datang ke museum gitu untuk mengenal sejarah dan budayanya, tapi pelestarian budaya dan tradisi Indonesia tetap berjalan. Nah, dan terakhir mereka punya jejaring yang luas karena nggak hanya di sektor sekolahnya, di rumahnya juga, tapi berbagai sekolah ada di situ. Jadi makanya saya buatlah sekolah ini ada di berbagai daerah dan di museum-museum di Jakarta maupun di luar daerah. Tunggu. Gitu. Luar daerah selain Jakarta di mana? Jakarta. Ada di Cirebon. Cirebon? Iya. Oke, Jakarta, Cirebon, Bandung, Bogor, Bandung, NTT. NTT, iya. Nusa Tenggara Timur, di Sumba Barat Daya. Oke, jadi khasnya adalah atau ciri khasnya adalah menampilkan budaya-budaya tradisi Betul, Indonesia. jadi ketika sekolah itu dibangun di Cirebon, kearifan lokal kota Cirebon yang harus diangkat. Nah itu maksud saya, jadi ada karakternya masing-masing. Betul, jadi memang kita mau ngajarin anak Indonesia nih, kalau budaya Indonesia tuh keren semua. Setuju. Gitu, nggak ada yang nggak keren, mereka harus bangga sama budaya dan tradisinya. Gitu, nah ini yang mereka lah nantinya yang akan menjaga kearifan lokal daerah masing-masing. Itu sih sebenarnya pengennya tuh anak-anak ini mulai cinta, bangga sama kearifan lokalnya dan mencintai Indonesia secara keseluruhan. Tunggu. Dia ini memiliki jiwa nasional yang luar biasa, jiwa nasionalis, ya kan? Munculnya ini atas dasar apa? Terpanggil mencintai budaya Indonesia sendiri atau atas dasar prakarsa orang lain atau bagaimana? Dari kecil mungkin ya, Papa udah ngajarin keluarga Jawa kami ya. Terutama Papa sih, Papa tuh ngasih aku untuk belajar tari, gamelan Jawa, terus ikut nonton Sri Mulat zaman dulu, wayang orang di Senen segala macam. Terus Papa tuh selalu bilang sama aku, Mbak, jadilah orang yang sangat Indonesia. Bagaimana dari tanganmu orang lain bisa hidup, dari tanganmu orang lain harus punya karya, itu baru putri saya gitu. Aduh, aku bangga banget. Sehat?
saat ini? Sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Oh, turut berduka. Jadi lanjutkan. Papa tuh pengen banget ngebentuk saya tuh jadi Sri Kandinya dia. Gitu. Sri Kandi. Kalau dulu ada namanya tadinya Sri Kandi Larasati, gitu. Ini Sri Kandinya seorang jadi papa. Papa Beliau pengen banget. Almarhum bernama Bapak? Pak Kusrin, dia pengacara gitu ya. Jadi terus dia pengen banget aku tuh benar-benar melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Sedekat itukah dirimu dengan Papa? Deket banget. Kayaknya kalau orang kenal Papa dan kenal aku tuh kayak fotokopian. Kita plok ketiplok. Betul. Jiwa nasionalismenya memang udah ditumbuhin dari saya kecil. Kayak misalnya, ayo Mbak, kamu harus berbuat nih. Kalau manusia hidupnya, kalau kamu hidup cuma buat papamu, orang tuamu, anak-anakmu nanti, monyet hidupnya kayak gitu Mbak. Tapi kalau hidupnya buat orang lain, itu manusia seutuhnya gitu. Jadi Papa tuh ngehidupin saya, wah saya harus jadi manusia seutuhnya versi Papa saya. Jadi pengennya sih waktu itu cuma pengen dibilang hebat sama Papa sendiri gitu. Nggak pengen nggak kepikiran dapat penghargaan gitu sampai hari ini. Nggak pikiran juga media-media meliput gitu dengan satu halaman penuh di koran-koran nasional gitu. Ya Allah, itu nggak kepikiran Mama Ira. Jadi memang kita benar-benar Papa tuh ngajarin aku, pokoknya kamu harus berbuat Mbak. Bikin sejarah atas diri kamu sendiri. Weh, pertangan sejarah atas diri kamu sendiri. Ini gitu. Yang patut dihargai kan. Tapi pastinya kesan itu yang sangat mendalam. Tidak hanya melulu bagaimana harapan Papa gitu ya. Tapi apakah ada keinginan yang belum tersampaikan dari dia untuk Papa? Kira-kira mimpi apa yang belum terrealisasi? Saya pernah tanya sebelum meninggal, Pak, apakah aku udah seperti yang Papa mau? Dia bilang 100% seperti yang saya inginkan. Oh, hebatnya. Papa gitu. Pasti bangga. Gak cuma papanya dia, seorang almarhum sebagai pengacara, tapi kita pun, saya aja Mama Ira happy banget, bangga. Nanti kita lanjutin lagi. Oke, sekarang mau bercerita dulu. Ini katanya dia baru pulang. Dari Jerman apa dari mana? Ya, dari Jerman, dari Belgia juga, dari Budapest, Hungari. Yang pasti terus terakhir di Paris, kita bikin flash mob tari tradisional, terus pakai kebaya, karena kita pengen juga ngedukung kebaya Goes to UNESCO. Wait. Goes to UNESCO? Ya. Jadi dia membawa pasukannya, para penari-penari cantik. Putri ada Putri? Putri. Oh, termasuk putrinya juga? Iya, ada 1 orang yang aku bawa. Sudah berkeluarga. Anaknya? Anaknya 2. Anaknya 2. Wah, cantik ya. Dua-duanya SMA. Oke, jadi dibawa ke sana. Kalian tuh pakai kebaya di sana? Iya, jadi nari dulu di Frankfurt, ada Indonesia Frankfurt Festival, kami nari Indonesia di sana. Frankfurt Festival. Ya, kami nari di sana. Terus abis itu kita ke Paris, memang kita bikin konten kreatif yang ngasih tahu ini loh kekayaan Indonesia gitu. Kimono orang tahu lah itu Jepang, tapi kebaya harus tahu itu Indonesia. Oh ya, kebaya adalah Indonesia. Ya. Apa bagaimana caranya untuk tetap konsisten di bidang seni tari sampai saat ini? Kalau menurut aku semua konsisten itu dimulai dari hati kita gitu ya. Konsisten itu terus visi kita ke depan seperti apa. Oke. Gitu. Dan aku memulainya dengan penuh sukacita gitu. Betul. Jadi dari hati yang paling dalam. Iya, kalau ada apapun yang dilakukan dengan penuh sukacita tuh semuanya akan mudah. Setuju banget. Gitu, ringan, mudah gitu. Oke. Keluarga Campur-Campur, kita lihat tayangannya. Wih, keren. Seorang Diah Kusumawardhani Wijayanti, bener gak sih namanya? Iya, betul. Kalau ada 10 Diah seperti ini, 10.000 bahkan ribuan perempuan Indonesia, terutama anak-anak regenerasi muda, akan tahu persis bagaimana perkembangan budaya dan tradisi Indonesia. Yang bagus banget ya. Bagus. Terus katanya kalau orang lain di sana punya yang namanya tea time, dirimu membawa apa katanya kemarin tadi kamu cerita sama aku? Jamu. Jamu sesuatu yang high, high end. Jadi jadi jamu itu dimasukkan dalam suasana apa gitu? Dia royal jamu pengennya. Iya dong, royal jamu. Jadi nggak hanya minum-minum jamu. Kan mungkin kalau jamu tuh gendongan, bener nggak mbok-mbok lesehan, konotasinya. Sekarang nggak mau royal jamu. Jadi pakai kondean komplit, itu pakai batik tulis, minumnya juga di Kunskring. Kunskring ya, satu lokasi di sana yang gitu. Jadi maksudnya ngasih tahu kalau itu juga bisa diajak ke malah lebih sehat, gitu kan, berkelas gitu, dari rempah-rempah yang hanya dimiliki di Indonesia, ya kan?
kaya banget Indonesia, kurang kaya apa lagi? Benar. Nanti kita coba ini. Tapi kalau di sini kita ngeteh aja nggak apa-apa kan? Ini urusannya Rehan Manando. Mereka suka banget. Ntar kalau kita udah selesai syuting yang ngabisin mereka. Ketahuan pasti kan. Ini bukan pajangan, ini boleh dimakan. Monggo. Kita sambil makan yuk, boleh yuk. Sambil cemil ya. Cemil aja. Pokoknya sambil bercerita. Oke, sekarang kesibukanmu selain di monggo. Iya nggak apa-apa. Pakai tangan wes nggak apa-apa. Sing penting nyaman. Wow. Oke, sekarang kesibukannya selain di Yayasan Belantara Budaya, terus tadi kan ibu dari 2 orang anak Putri, ya, Putri. Oh, dulu Putri saya. Dulu Putri. Okay. Terus kira-kira apa lagi kesibukannya? Saya bekerja Senin sampai Jumat di salah satu BUMN. Gitu. Jadi ibu pekerja. Kalau hari Sabtu itu biasanya keliling ke museum. Kadang-kadang kan kita bikin kayak latihan drama musika, kita bikin apapun keliling ke sekolah aku, biasanya bawa anak-anak juga. Baru biasanya hari Minggu tuh hari keluarga gitu. Itu semuanya mereka punya program kerja nggak? Maksudnya gini, kalau kita kan kalau sekolah tuh ada namanya kurikulum. Ya kan itu juga ada kurikulumnya. Ada. Jadi setiap sekolah itu dibawahin sama kepala sekolah dan gurunya. Tunggu dulu. Jadi 10 atau tadi 16 sekolah yang ada kamu itu semua ada kepala sekolah masing-masing? Ada kepala sekolahnya. Gitu, jadi kita dapat laporan di sosial media lewat foto, lewat video yang kita hari gini kan udah dimudahkan dengan yang namanya media sosial. IG-nya apa namanya IG-nya? Belantara Budaya. IG Belantara Budaya. Kalau Facebook-nya Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Catat semuanya kalau mau tahu lebih banyak gitu. Selain itu, dengar cerita kamu paling jago menggunakan kamera. Ya, dulu aku fotografer. Tapi khusus untuk pregnancy. Tahu juga sih Bapak Ira. Jadi memang waktu aku masih bisa dibilang masih single gitu ya, memang aku cita-cita tuh jadi kameramen, jadi fotografer, jadi sutradara gitu kan. Iya, maaf yang lain nggak kerja ya, semuanya nggak kerja. Ya, terus papa bilang boleh gitu, tapi kamu sekolah dulu yang benar. Maksudnya konteksnya ambil sekolah yang akademisnya, Fisip UI. Aku ambilnya Fisip UI. Tapi silahkan belajar foto gitu. Ternyata aku kuliah pontang-panting sih, bisa dibilang bukan anak yang rajin kuliah, tapi tetap IPK-nya lumayan. Tapi pontang-panting aku udah kerja Mama Ira. Jadi pada saat itu? Iya, jadi aku udah kerja di salah satu tabloid hiburan. Gitu. Ya aku udah kerja. Wapimret kalau nggak salah ya? Iya, waktu itu tapi itu udah menikah katanya Wapimret. Kalau yang sebelumnya jadi fotografer, udah pontang-panting. Akhirnya aku ambil spesialisnya tuh fashion dan aku mungkin fotografer pertama pregnancy di Indonesia. Aku pernah bikin. Keren. Siapa yang lagi hamil? Kalau aku enggak ya. Tapi udah aku tinggalin ketika aku memilih jadi yayasan. Jadi aku punya target sebenarnya. Aku tuh punya ada ajaran Pak Harto yang aku ambil. Repelita. Nah, jadi bangunan 5 tahun. Nah, 2025 aku harus karir. Di antara perempuan-perempuan leleh, aku nggak pernah leleh. Aku kuliah, aku kerja, aku jadi volunteer. Pernah jadi volunteer ya Ragunan buat makasih makan Kudanil, pernah. Kudanil? Mengingatkan saya pada Ando. Iya, jadi Kudanil. Papa tuh senang banget kalau anaknya aktif. Papa nggak pernah nanya IPK-nya berapa, tapi teman-teman kamu di mana aja? Apa aja yang kamu lakukan? Jejaring apa yang udah kamu buka? Lebih pada kayak gitu. Papa tuh kekayaan sesungguhnya dari jejaring. Pertemanan yang banyak, networking. Jadi nilai itu nanti nggak bakal ditanya. Jagoan di kelas, jagoan di lapangan. Ya harus. Nah, luar biasa, aku tahu banget soal itu. Jadi pas periode itu aku kerja banget. Periode keduanya 25 tuh 30. Aku harus menikah karena aku perempuan. Satu lagi nggak harus karir banget. Jadi aku pengen banget punya anak juga. Tapi kondisinya masih sehat, masih muda gitu ya. Nggak terlalu tua tapi nggak terlalu muda. Dan aku mau berhenti pokoknya 30 harus punya anak 2. Oke, 20-25 target 30 menikah punya anak 2. Ya, luar biasa. Sudah. Terus apa ya? 30 merasa 32. 32. Punya anak 2. Memang aku deketin. Punya adik-adik? Apa? Adik-adik? Aku punya adikku 1. Laki-laki. Bersaudara berapa? Dua bersaudara. Semua mengikuti seperti dia? Enggak, beda. Oh, beda lagi. Aliran yang berbeda. Oke deh. Terus periode berikutnya yang usia 35 ini aku pengen berbuat untuk orang lain. Nah, berbuat itu aku nggak tahu. Pokoknya periode diaryku tuh gitu. Pokoknya aku anak-anak, abis aku punya anak, aku 30 tuh 35, aku buat anak-anakku karena dia masih balita. Luar biasa. Terus pas 35 tuh sana aku harus berbuat nih, apa yang harus aku lakuin? Tuh aku tulis di diary aku, tapi aku nggak tahu harus berbuat apa. Ternyata gongnya itu ketika aku dapat beasiswa S2 Arkeologi UI. Arkeologi UI S2. Ya. Jadi aku dapat itu dapat beasiswanya 100%. Wah, scholarship 100%. Ya, jadi semua biayanya ditanggung. Nah,
uang itu aku nggak pakai karena aku bisa bilang aku sudah mapan gitu ya, bukan kaya ya, tapi cukup gitu. Beda nih kalau kaya tuh kayaknya berlebih-lebihan. Kalau aku tuh senangnya kalimat tuh cukup tuh mau ngapain ada gitu, tabungan nggak usah banyak tapi pas gitu loh, semuanya rata gitu, enak tuh hidupnya kayak gitu. Kalau Eca juga pas, pas gak gajian, pas gak punya duit, pas itu Eca juga bisa dia. Tapi beda kalau dia. Beda. Nah terus, ternyata dijabah gitu, ternyata doa ya, tulisan dari hati paling dalam tuh apa yang diinginkan tuh ternyata tersampaikan. Ternyata Law of Attraction. Aku bikin tesis aku tentang sebuah program CSR di mana museum itu berdaya. Nah aku bikinlah Yayasan Belantara Budaya Indonesia gitu, didukung banget sama papaku. Pokoknya kamu bikinin tesis, papa yang ke notaris ngurusin kamu punya. Jadi ketika aku sidang, profesorku kaget banget. Ini yayasan saya pak. Jadi nanti akan aku aplikasi, jadi aku nggak akan bohong, aku aplikasiin. Wow, ini mah kamu cum laude yang sesungguhnya, dia bilang gitu. Luar biasa, aku Terus, terkagum-kagum. Ya Allah, ini bisa menjadi inspirasi. Mama Ira dengerin dia ngoceh aja, dia dari tadi ngoceh, aku antara oke. Seseorang ya, siapapun di antara kita. Aku juga selalu suka ngobrol, mama suka ngobrol sama anak-anak juga. Kalista, Devara, Kayla, Rafa, apa yang akan kalian perbuat antara 2, 4, 6 tahun, 8 tahun ke depan? Alhamdulillah anak-anak juga sama sudah berkembang sekarang, udah dewasa, they grown up already, yang sudah bekerja. Kalista juga dari FHUI juga, dia udah jadi lawyer. Devara juga summa cum laude juga dari salah satu dari Ohio State. Terus yang ketiga juga sudah dokter sekarang, udah selesai master of research ya. Yang paling kecil psikolog, sebelah-sebelahan UI juga. Tetangga aku. Nah, ini bukan kita bercerita apa-apa, tapi setiap orang tuh harus punya planning. Oke. Sekarang mengubah stereotip bahwa perempuan harus bisa lebih daripada laki-laki bagaimana? Bagaimana mengubah stereotip bahwa perempuan itu harus lebih daripada laki-laki? Sebenarnya sih nggak harus dirubah-rubah gitu ya. Ketika kita punya visi gitu, orang juga udah bisa ngelihat apa yang kita jalani. Jadi nggak usah ngomong aja sih, do something aja lah. Orang bisa. In reality kamu harus melakukan sesuatu, just do it gitu ya. Gitu. Pakai hati, punya visi, punya mimpi. Exactly. Awalnya tuh mimpi sih harus. Kalau orang nggak punya mimpi ya udah gitu-gitu aja hidup aku gitu kan. Semua tuh awal dari mimpi. Mimpi itu gratis, tapi yang penting jejak. Iya. Mimpi itu harus terarah. Setuju gak sih? Setuju banget, jejak bumi itu penting banget. Jadi ketika itu aku bikinlah yayasan gitu. Aku juga kayak anggota dewan mau kampanye gitu ya, nyebarin pamflet dekat-dekat sekolahku pertama, Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional. Di mana tuh? Coba ada yang tahu nggak Museum Kebangkitan Nasional? Di Senen. Jadi pertama kalinya aku bikin program tersebut di Museum Kebangkitan Nasional. Karena membangkitkan lagi semangat anak muda untuk mencintai budaya dan tradisinya. Mimpi yang ingin diwujudkan saat ini apa? Pengen banget Belantara Indonesia jadi storage-nya budaya Indonesia. Terus anak-anak Indonesia itu benar-benar bangga dan cinta sama budayanya seperti negara tetangga yang sangat Asia juga gitu kan, yang sangat budayanya tuh jadi boom gitu ya, mendunia malahan gitu kan. Kenapa Indonesia nggak bisa? Itu kan kaya banget kita. Oke, hal yang paling simpel terjadi misalnya fashion. Ya kan, saya melihat saat ini dia menggunakan pakaian dari asli tenun Rote kan? Rote. NTT ya. Ini bagus banget paduannya. Coba kamera kan bisa lihat kan ya. Oke. Jadi sambil berdiri sedikit boleh. Di tempat aja. Oke. Ya, tolong berdiri di tempat. Oke, dilihat. Nah, ini ada semacam gampang banget, simpel, itu adalah kain sarung. Coba dijelasin. Ini kain sarungnya cuman dilipat aja terus dipakai pinggang, dikembaliin tanpa harus merusak kainnya. Nah, gitu ini terus kan pakai cuma shawl. satu aja ya. Monggo, silakan lagi. Jadi kalau baju yang kita koleksi misalnya kayak fashion tadi saya bilang gitu, banyak banget loh, tidak hanya dari spesifik satu pulau ke pulau yang ini, tapi seluruh pulau di Indonesia memiliki karakter dan ciri khas budayanya masing-masing. Betul. Iya kan, kalau dari Bali kita punya apa, dari NTT, bahkan dari Makassar maupun dari Palembang banyak banget gitu ya kan. Nah, itu kan bisa dijadikan juga dong salah satu kebanggaan kita, boleh dong? Iya. Sangat jarang anak-anak Indonesia sekarang, terutama para perempuan, menggunakan jumputan misalnya. Bagaimana menurut pandangan dia? Contohnya apa saja yang bisa? Sekarang sih kamu tahu udah mulai tren. Oh, udah mulai tren? Udah mulai. Oke. Apalagi anak-anakku mulai banyak nih, mulai tertarik banget nih sama fashion etnik. Contohnya kayak kemarin deh kita manggung di Solo, mereka berbondong-bondong ke pasar. Di sana mereka tuh beli apa? Beli bebek, beli sampur, beli batik. Nah, ini kan sudah
mereka udah punya wawasan, kayaknya dipakai sepatu kets, pakai batik dan kebaya keren, dibalut-balut jadi gaya gitu. Bener. Putriku pun seperti itu, pakai kaos putih, pakai tenun, pakai batik gitu, bisa dilihat di IG-nya aku jualan putri aku seperti itu. Dia udah mulai tertariknya itu udah mulai ada, tinggal mungkin harus dihempaskan sedemikian dan lewat sosial media aja. Iya, dan ini memang perlu dipropagandakan. Apakah semua mimpi ini sudah terwujud? Belum semuanya sih, masih terus dilakukan, masih terus bergandengan tangan, berjejaring, karena kan nggak bisa dari aku dong, dari semua orang. Dorongan ini kan harus masif, ya kan? Nah makanya itu harus bergandengan tangan. Tapi sejauh ini dengan sudah mulai, sedang sekarang gini, Mama Ira, ada 5.000 siswa aku, ya kan? Sekarang ada 5.342 siswa. 5.000 siswa aku aja ada 5.000 kebaya, tenun, batik, sampur, suweng, bebet. Suwang tuh apa? Sampur tuh apa? Coba gimana? Nah, kalau suwang tuh suwang ini suwang. Bebet tuh yang di sini gitu kan. Terus sampur tuh kain buat nari segala macam. Itu kan kebeli. Berarti kan hulu ke hilirnya bergerak sebenarnya. Karena ada yang make. Tunggu. Kita jam sedikit ke belakang. Ini Yayasan Belantara Budaya Indonesia katanya tidak memungut biaya sama sekali. Iya, betul. Terus kamu membiayai yayasanmu biaya? Nah, ini dia aku bilang, makanya kaya itu tuh kaya yang seperti apa gitu ya. Ini aku ngomongin kaya yang aku rasain, yang aku lakuin, Mama Ira. Jadi 3 tahun pertama aku bikin yayasan itu pakai uang aku sendiri. Itu nangis-nangis Bombay deh, maksudnya konteksnya kok berbuat baik ternyata susah banget gitu kan. Terus kata papaku gini, Mbak, kamu percayalah, kamu gak akan miskin gitu. Kamu memberi itu gak akan miskin gitu, kamu malah tambah kaya. Amin. Cuman berproses untuk kamu jadi orang kaya yang lebih, ada proses yang ujuk-ujuk kamu jadi orang kaya lebih. Nggak ada effort, nggak mungkin juga. Iya, nah itu perjuangan ini yang harus kamu jalanin. 5.342 anak saat ini, semuanya aktif? Aktif. Oke. Semuanya maksudnya terancang dan berjalan seperti apa yang kamu mau sampai detik ini? Gak gampang loh mengajar anak-anak, apalagi dengan kebutuhan khusus. Aku pun masih terus belajar gitu ya, sama gurunya juga masih ada guru yang kita minta gitu. Yang penting, yang pasti gurunya harus penuh kasih sayang, karena ngajar itu kan penuh kesabaran, berbeda dengan anak-anak yang lain treatmentnya gitu. Tapi sejauh ini udah berjalan, mereka mau nari, mereka berbondong-bondong pede mau pentas gitu loh. Lucunya, kendalanya apa yang paling sering dihadapi?